Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Rian Wahyu Kurniawan, Riki, dan Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang prinsip dan prosedur penilaian tes hasil belajar pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materi yang pertama, penskoran dan penilaian. Penskoran adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai angka dengan rentangan 0 sampai 10, 0 sampai 100, atau huruf A sampai E. Cara menskor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal tes yang dipergunakan, apakah tes objektif atau tes esai. Dalam pelaksanaannya diadakan pemisah antara proses penskoran dan penilaian. Yang pertama yaitu pemberian skor untuk soal-soal multiple choice atau tes bentuk pilihan ganda. Yang kedua yaitu pemberian skor untuk tes berbentuk betul salah, true false. Dan yang ketiga, pemberian skor untuk tes berbentuk jawab singkat. Yang keempat, pemberian skor untuk tes berbentuk menjodohkan. Dan yang kelima, pemberian skor untuk tes berbentuk uraian. Untuk pemberian skor tugas, tolak ukur yang digunakan dalam pemberian skor tugas adalah yang pertama, ketepatan waktu penyerahan tugas. Yang kedua, bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, sistematika yang menunjukkan alur pikiran. Yang keempat, kelengkapan isi menyangkut ketuntasan penyelesaian dan kepadatan isi. Dan yang kelima, mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh guru. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Aprilia. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi yang diberikan oleh Saudara Rian. Saya ingin menjelaskan prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, harus dibedakan antara penskoran dan penilaian. Yang ketiga, dalam proses pemberian nilai hendaknya perhatikan dengan adanya dua macam orientasi. Yang keempat, kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang kelima, penilaian harus bersifat komparabel. Yang terakhir, sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri. Selanjutnya, acuan penilaian. Pengolahan nilai-nilai menjadi nilai akhir seorang siswa dapat dilakukan dengan mengacu kepada kriteria atau patokan tertentu. Dalam hal ini dikenal adanya dua macam patokan yang umum dipakai dalam penilaian, yaitu yang pertama, penilaian acuan patokan, yang kedua, penilaian acuan normal. Ada dua perbedaan antara kedua jenis acuan penilaian tersebut. Yang pertama, kriteria atau patokan yang digunakan PAP bersifat mutlak, sedangkan PAN menggunakan kriteria yang bersifat relatif dalam arti tidak tetap atau selalu berubah-ubah. Yang kedua, nilai dari hasil PAP dijadikan indikator untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi tersebut, sedangkan nilai dari hasil PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan siswa di dalam peringkat kelompoknya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Riki. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Jadi di sini ada prosedur pemberian nilai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa, perlu kita kaji beberapa prosedur penilaian, dari yang sangat sederhana dan mengandung banyak kelemahan sampai pada yang lebih rumit. Ya, prosedur tersebut antara lain adalah, yang pertama ada prosedur yang paling sederhana, ialah prosedur yang tidak membedakan dengan jelas adanya dua fase, yaitu fase pengukuran dan fase penilaian.
Dan yang prosedur berikutnya adalah prosedur yang telah memisahkan fase pengukuran dan fase penilaian dengan berbagai variasi, mulai dari yang relatif sederhana sampai dengan yang rumit. Prosedur ini adalah prosedur dengan penilaian membuat peringkat atau skor-skor dan bentuk tabel-tabel distribusi. Berikutnya adalah prosedur penilaian dan menggunakan presentase. Banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Yang terakhir ada prosedur yang menggunakan teknik statistik yang lebih kompleks, yaitu dinamakan prosedur perstandarisasian dan pernormalisasian. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.